Baik, shalom saudara, dimanapun saudara berada. Saudara yang tempat ini saya ucapkan selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Juga buat Konstonian yang ada di luar Jogja yang belum bisa kembali, saya juga sapa kalian semua, kiranya damai sejahtera Kristus juga ada buat kalian semua. Juga seluruh pemirsa yang ada dimanapun saudara berada yang menyaksikan secara virtual penyampaian firman Tuhan ini, saya berdoa supaya Yesus sampai di hatimu hari ini dan membebaskan setiap kita. Amin. Baik, hari ini saya mau sampaikan satu judul firman Tuhan yang judulnya adalah seperti peribahasa gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Buah jatuh tidak jauh tidak jauh dari pohonnya, bukan buah jauh tidak jatuh dari pohonnya, kebalik gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, peribahasa ini mengungkapkan apa sih? Bahwa kalau buahnya itu jatuh, itu pasti di sekitar itu, artinya itu dekat dengan pohonnya ya. Mari kita lihat Matius 7 ayat 17 sampai 18. Tuhan ternyata ahli pertanian, saudara ya. Mari kita lihat Matius 7 ayat 17 sampai 18. Sudah ketemu, saudara? Amin. Baik. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Matius 7 ayat 17 sampai 18. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi Tuhan itu bicara mengenai buah-buahan, mengenai tumbuhan, mengenai pohon-pohonan. Kalau pohon itu baik, maka buahnya pasti baik. Ada, saudara, kalau saudara cari pohon mangga dan pohon itu manis buahnya, pasti teman-temannya juga, saudara-saudaranya juga manis. Nggak ada yang satu manis, yang satu asam, saudara, kecuali masih mengkel ya. Tapi kalau sudah semua sama-sama matang pohon, pasti manis semua. Tapi kalau saudara temukan ada satu pohon mangga, rasanya asam gitu ya, pasti itu juga saudara-saudara yang lain juga asam. Karena apa? Karena dia berasal dari satu pohon yang sama. Itu artinya Tuhan mau katakan begini, saudara, bahwa kalau kita ini itu sebenarnya cerminan daripada orang tua kita gitu ya. Cerminan daripada orang-orang yang membentuk kita. Jadi kalau kehidupan, ingat pelajaran yang pernah saya berikan bahwa masalah seseorang itu terdiri dari dua, yaitu akibat trauma dan akibat pola yang diturunkan dari nenek moyang kita. Hari ini kita mau bahas ini ya. Kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita akan terima warisan daripada orang tua kita. Semua kita ini tidak ada yang tiba-tiba kemudian lahir tidak melalui ibu atau orang tua kita. Pasti kita melalui orang tua gitu ya. Nah, oleh karena itu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kamu minta atau tidak minta, kamu terima warisan daripada orang tua kita. Ya, warisan itu bisa berupa pola yang baik atau pola dosa. Nah, ini supaya saudara nanti pelan-pelan saudara akan mengerti arah mana pemberitaan firman ini. Ya, saudara ikuti baik-baik ini ya. Ini pernyataan berbahaya, saudara. Salah sedikit masuk jurang, saudara. Ya. Kita terima warisan yang berasal daripada orang tua. Bisa yang baik, bisa yang pola dosa. Nah, kalau pola yang baik, saudara, itu puji Tuhan, saudara harus kembangkan. Tapi kalau pola dosa, banyak kita yang tidak menyadari bahwa pola dosa itu ada melekat atas setiap kita, dan kita tidak menyadarinya bahwa itu kita lakukan setiap hari, dan kita merasa bahwa itu nggak apa-apa, gitu ya. Pola itu apa sih? Kalau ibu-ibu yang suka jahit itu kan ada pola gitu ya, pola baju gitu cetakan, nanti diulang lagi. Jadi sesuatu yang berulang itu namanya pola.
Dan kalau itu terjadi, kita bicara hari ini konteksnya pola dosanya. Kalau pola yang baik, saudara suka menabung, menolong orang, tidak sombong, itu tidak apa-apa saudara teruskan. Tapi kalau ini pola dosa, ya, pola dosa yang ada, yang diwariskan dari nenek moyang kita. Nah, saudara, dosa itu sama dengan hutang. Katakan kanan kiri, dosa itu sama dengan hutang. Kalau hutang itu ngapain saudara? Kalau hutang nggak dibayar, kenapa? Ditagih terus saudara, ya. Kalau kamu misalnya ya punya hutang 100 juta gitu, kamu nggak bayar gitu, pasti akan ada debt collector datang gitu. Harus apa? Bayar. Kalau kamu nggak bisa bayar, kemudian kamu mati, anakmu disuruh tagih, disuruh apa? Bayar. Akan nagih terus debt collector itu. Makanya setiap kita kalau terima warisan dosa, itu artinya akan dituntut terus kan? Tapi kabar baiknya, selalu ada kabar baik. Jadi di Cornerstone pemberitaan firman selalu ada kabar baik. Kabar baiknya bahwa barang siapa mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Jadi kita punya jaminan kebebasan dari setiap hutang, dari setiap dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ada ini saudara, peribahasa yang bilang begini saudara, kalau bayi lahir itu dia belum berdosa, itu tidak alkitabiah. Semua bayi brojol dari kandungan ibunya itu sudah berdosa. Mazmur 51 ayat 5 katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya satu orang berdosa, Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi saudara? Laki-laki akan susah cari nafkah, perempuan akan sulit melahirkan, mengalami sakit waktu melahirkan. Itu akibat dosa daripada Adam dan Hawa saudara. Jadi sekarang tidak ada saudara orang yang ketika melahirkan tidak sakit, tidak ada saudara, kecuali di bius gitu ya. Tapi juga katanya nih ya, buat para wanita nih yang belum melahirkan, yang sudah melahirkan cuma istri saya dan tanda anak gitu ya. Katanya kalau melahirkan itu, kalau sesar itu memang nggak sakit, tapi kalau sudah melahirkan, sudah selesai, sakitnya luar biasa. Jadi sama aja sakit sebenarnya. Nah, banyak orang yang hari ini, apalagi artis-artis gitu, pengennya nggak sakit gitu. Padahal itu, ya katanya ya, saya bukan perempuan gitu ya, katanya lebih sakit setelah disesar. Nah, itu akibat dosa. Nah, saya mau kasih katakan begini saudara, ya, bahwa dosa itu diturunkan. Dikatakan demikian dalam Keluaran 34 ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keluaran 34 ayat 7. Saudara membukti dalam Alkitab saudara. Kalian tahu kisah Abraham. Abraham itu pernah berbohong begitu ya. Ketika dia pergi ke Gerar gitu ya. Di sana dia ketemu Abimelek. Dan dia bawa istrinya yang cantik jelita. Namanya siapa? Sarah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, diakui sebagai adiknya. Saudara, kenapa? Karena Abraham takut dibunuh. Dosa gak itu? Dosa apa? Berbohong. Ya. Dia berbohong sama Abimelek. Ya. Jadi dia berdosa. Gitu kan. Ternyata dia itu adalah istrinya. Tahukah saudara? Anaknya siapa? Ishak melakukan hal yang sama kepada Ribka di depan Abimelek. Dia berkata bahwa dia bukan istri. Ingat, dosa yang dilakukan Abraham itu juga dilakukan Ishak. Dosa apa? Berbohong. Berbohong. Tahu gak saudara? Anaknya Ishak siapa? Yakub.
Yakub berbohong kepada Ishak. Ishak dibohongi. Ya. Pakai apa? Mantel putih itu. Ya. Dan supaya seperti Esau, dia mengaku bahwa dia Esau. Dia berbohong. Tahu gak anaknya Yakub itu yang 12 itu, ya, yang 11 kemudian berbohong. Apa yang dilakukan? Dia bilang bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Sampai 4 ya, saudara. Bohong itu menjadi satu pola dalam keluarga Abraham. Akhirnya itu diturunkan. Nah, banyak orang juga berkata demikian. Oh, kan kita sudah terima Yesus. Ya. Semua dosa kita sudah ditanggung. Masa sih dosa diturunkan? Saya simpan jawabannya sampai akhir nanti supaya saudara menyimak ya. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau sudah terima Yesus, dosa itu sudah diputus. Ya benar sekali, saudara, tidak ada yang salah. Tapi nanti jawabannya terakhir ya. Saudara simak ini dan catat ini baik-baik untuk bahan CST nanti ya. CST sudah mulai akhir minggu depan. Oke saudara, jadi ini kisah di dalam Alkitab yang menyatakan dosa itu, pola itu diturunkan. Pola berbohong Abraham sampai kepada anak-anaknya Yakub, saudara. Dia berbohong, ya. Nah, kalau saudara tahu bagaimana pola itu ya, pola itu apa tadi? Sesuatu yang berulang, gitu. Ada yang namanya pola yang diturunkan, pola disfungsi. Ini saudara harus kenal ini ya. Pola disfungsi keluarga. Disfungsi itu apa sih? Dis itu tidak, fungsi itu berfungsi gitu ya, tidak berfungsi. Disfungsi keluarga. Contoh begini. Satu kali gitu ya, kami dalam kelompok pemulihan gitu ya. Kebetulan saya jadi fasilitator. Gitu ya. Oh, nggak usah jauh-jauh deh dari keluarga kami sendiri. Ya. Ayah saya dari desa ujung jauh di Blitar sana, ya, Jawa Timur, tempat makamnya Bung Karno. Gitu. Dari pelosok desa, orang sangat sederhana. Gitu. Keluarganya 8, kakaknya 2, adiknya 6. Gitu ya. Perempuan 6, laki-laki 3. Apa yang terjadi? Ini saya baru sadari kemarin gitu ya, waktu saya baca firman ini gitu. Ayah saya itu karena dia pengen sekolah ya, dan kakek saya itu orang yang miskin gitu. Kebetulan ada bude saya, budenya bapak saya itu jadi apa ya, nenek bude gitu ya, nenek tante gitu. Jadi kakaknya kakek ya gitu ya. Nah itu nggak punya anak saudara. Maka ayah saya diadopsi jadi anaknya dia dan tinggal sama Mbak D, itu saya sebut ya, Mbak D, dan kemudian dipelihara sampai dia kuliah di UGM sini dan kemudian sampai dia menikah saudara. Apa yang terjadi? Ini yang baru saya sadar. Seorang anak kecil dititipkan bukan dengan keluarga dengan ayah dan ibu kandungnya. Kemudian ayah saya ikut tantenya, gitu, tinggal sama dia dan lain sebagainya. Yang terjadi tahu saudara, ketika ayah saya menikah dengan ibu saya, akhirnya pola itu sama terulang terjadi. Ketika dia punya anak, kakak saya itu dititipkan ke orang lain. Dititipkan ke orang lain. Alasannya karena dia mengganggu kakak saya yang satunya, gitu kan. Karena jaraknya nggak begitu jauh. Gitu. Nah, tahukah saudara bahwa apa yang kita alami itu kita lakukan? Sebenarnya saya tahu bahwa ayah saya orang yang terluka. Gitu. Karena apa? Harusnya dia menerima kasih sayang daripada orang tua. Tapi kemudian mungkin anak kecil nggak tahu ya, disuruh aja ikut gitu kan. Tapi dia tidak ngerti bagaimana mengenai kasih sayang orang tua gitu. Akhirnya saudara, yang terjadi juga sama. Ketika dia punya anak, ya nggak apa-apa anaknya itu orang gitu kan. Nah itu membuat luka sebenarnya gitu ya. Sampai suatu kali kakak saya pun terluka gitu. Puji Tuhan, ini saya ceritakan karena kami semua sudah dalam pemulihan.
kakak saya pun sudah dalam pemulihan, ibu saya pun sudah dalam pemulihan, dan itu terjadi, saudara. Pola yang terulang, pola yang terulang. Makanya ketika kita terima Yesus, kita akui di hadapan Tuhan bahwa itu pola yang benar. Ya. Saya mau mengajarkan di sini, saudara. Lampu tolong mati. Nah, lampu disco itu. Saya mau mengajarkan begini, satu nilai itu tolong stop. Ya. Nilai ideal dalam keluarga. Kalau kamu punya anak, kamu harus pelihara, kamu harus asuh sendiri. Itu idealnya ya. Kecuali dalam tanda petik ada kasus khusus gitu. Kalau ada kamu berkeluarga nanti, kalau kamu punya anak, kamu harus asuh sendiri karena itu tanggung jawab kita. Ya, untuk mengasuh anak-anak kita. Ya. Makanya iblis mau lakukan disfungsi keluarga gitu, supaya apa? Keluarga-keluarga itu tidak merasakan kasih sayang. Jadi nilai-nilainya hancur. Makanya saya mengajar kepada setiap orang yang konseling pernikahan pada saya katakan, kalau kamu nanti punya anak, kamu harus bertanggung jawab mendidik anakmu. Takut akan Tuhan, kamu harus didik sendiri, jangan serahkan sama orang lain. Saya sering diserahin orang lain ya saudara. Ini Pak, tolong dididik, diajar gitu kan. Saya udah gak sanggup gitu. Nah emang kamu ngapain gitu kan. Nah artinya begini, tanggung jawab pendidikan, pengasuhan itu ada pada orang tua ya. Nah ada lagi saudara, ketika saya dalam kelompok pemulihan, ada satu orang yang dia kemudian ini dia curhat gitu ya. Ini kan kita dalam kelompok kecil gitu ya, ada 3-4 orang. Dia cerita gitu, kebetulan saya jadi fasilitatornya. Dia cerita hidupnya terluka ya. Dia harus benar-benar dipus benar-benar gitu ya. Dia dari Sumatera gitu, dari sebuah kota di Nias. Dia datang ke sini dan dia benar-benar punya satu prinsip, pokoknya saya harus menyelesaikan kuliah. Kenapa? Ayah saya mendoktrin saya begini, kalau kamu harus kuliah dan saya benar-benar kuliahkan kamu, tapi setelah itu kamu harus kuliahkan adik-adikmu. Itu sebenarnya prinsip baik lah ya, menolong adik. Tapi sebenarnya itu adalah beban tanggung jawab diberikan kepada anak ini. Padahal harusnya yang bertanggung jawab menyekolahkan itu adalah orang tua. Tapi anak ini dikasih tanggung jawab yang harusnya bukan tanggung jawab dia. Kamu kalau setelah kuliah kamu harus nyekolahin adik-adikmu. Makanya itu sudah dia terluka. Ini sebenarnya sebuah prinsip budaya yang baik, tapi sebenarnya itu membuat luka. Nah kadang kita tidak menyadari bahwa itu membuat kita terluka. Dan tahukah saudara, itu akan diteruskan kalau dia punya anak, dia akan terapkan begini. Nanti kalau kamu punya, nanti kalau misalnya dia punya anak, kamu harus nyekolahin adikmu gitu. Dan itu berulang-ulang terus. Saya mau katakan, saya mau perbaiki ini saudara, bahwa prinsip untuk menyekolahkan, untuk mendidik anak itu tanggung jawab orang tua. Jangan orang tua lepas tangan dan dikasih sama anak-anaknya. Ya memang sih baik mendidik ya supaya kamu bertanggung jawab, tapi porsi terbesar harus dari orang tua. Ini masih kebanyakan anak muda ya. Tapi saya mau satu kasih investasi buat kalian supaya apa? Pola ini putus ya. Supaya tahu prinsip kebenarannya bagaimana. Jangan ada disfungsi dalam keluarga. Saudara, ada satu lagi pola yang namanya pola emosi negatif ya. Ada anak yang dididik dengan keras gitu. Salah sedikit dipukul gitu kan. Salah sedikit kemudian dia dihukum gitu ya. Misalnya apa ya? Siapa pernah mengalami kekerasan saudara? Mungkin saudara yang ada di rumah juga, yang ada dimanapun saudara berada, orang tua mendidik dengan keras. Ada yang pakai rotan, ada yang pakai mungkin balok 8-12 gitu ya saudara, kayu kamper apa meranti itu dihajarkan sampai ke pantat kita saudara. Ada yang mengalami kekerasan ya. Tahu gak saudara, saya banyak menangani kasus seperti ini, kekerasan dalam anak-anak. Ketika dia berumah tangga, dia juga lakukan yang sama buat anak-anak ya. Gak usah yang laki-laki, yang perempuan juga, dengan perkataan, dengan apa sih, tindakan-tindakan yang menyakitkan. Karena apa? Dia mengalami apa yang kamu alami, apa yang kamu benci, itu kamu lakukan.
Coba ini saudara cek pribadi lepas pribadi. Kamu mungkin benci dipukul, tapi secara tidak sadar kamu nanti akan memukul anak-anak. Kamu benci untuk misalnya ini saya pernah temukan satu kasus, saudara. Ini mengenai pelecehan seksual ya. Ada satu anak, ya, dia trauma. Kenapa? Dia disodomi. Saudara. Apa yang terjadi? Dia datang kepada saya dan dia mengaku dosa bahwa dia melakukan sodomi kepada orang lain. Loh, kamu kan katanya nggak suka disodomi, kamu nggak suka dilecehkan. Ini yang banyak terjadi, saudara. Kalau saudara terjun dalam pelayanan pemulihan, saudara akan temukan yang aneh, yang kita benci, itu yang kita lakukan. Karena kita mengalami trauma, kita mengalami itu terpola, bahkan nanti kita bawa sampai kepada anak-anak cucu kita. Nah, itu berbahaya. Apa yang kita benci, itu kita lakukan secara tidak sadar gitu ya. Kalau ada orang-orang tua yang hari ini ya, keluarga muda, cara mendidik anaknya, itu bisa kita lihat, oh itu terjadi karena pola yang diberikan. Secara nggak sadar dia merasa nggak bersalah, tapi sebenarnya itu terjadi karena pola yang dialami juga. Nah itu terjadi, ya. Orang itu keras mendidik anaknya, orang itu keras untuk berbicara kepada orang-orang lain. Jadi saya pernah saksikan toh. Ada satu anak yang sukanya berantem, ya, sukanya berkelahi. Kalau saya lihat itu pola UUD, ujung-ujungnya di rumah gitu kan. Ya, ketika dia kecil disiksa orang tuanya, kemudian akhirnya dia besar, dia sudah punya kekuatan dan dia kemudian menyiksa orang gitu. Nah itu yang terjadi. Marah juga, saudara, sebuah pola dosa, saudara. Ya. Orang sering marah-marah gitu. Sedikit marah. Mungkin saudara temukan ya, ada orang yang begitu pemarah, sedikit aja marah, sedikit aja emosi gitu. Itu juga bisa pola, karena dia melihat orang tua atau neneknya atau kakeknya itu melakukan hal yang sama. Oh kalau kamu ditekan orang, kamu langsung marah gitu. Nah itu sebenarnya otomatis. Oh dia merekam. Makanya hati-hati seumur anak yang usia berapa? 4 sampai 12 tahun itu berbahaya. Dia merekam apa yang terjadi, direkam, dan itu akan dilakukan ketika dia dewasa. Makanya saudara, gambaran kita hari ini adalah gambaran di masa-masa golden age, yaitu sekitar 3, 4 sampai 12 tahun. Merekam semua. Ini harddiskmu diisi dengan rekaman-rekaman apa yang kamu lihat, itu pasti kamu lakukan ketika kamu sudah besar. Nah ada pola penipuan tadi seperti yang dilakukan oleh siapa? Abraham ya. Ada satu orang tua datang, dia mengeluhkan anaknya suka bohong. Bohongnya sekali apa berkali-kali? Saya tanya. Setiap kali dia tuh suka berbohong. SPP dia bilang udah dibayar, padahal buat apa misalnya gitu. Buat beli mainan kah, buat beli apa kah, dari kecil sudah biasa berbohong. Gimana Pak cara melepaskannya? Apakah bisa dilepaskan? Ingat ini saudara ya, ini menarik saudara. Saya mengenal orang ini saudara. Kenapa kok anak ini suka bohong? Gitu. Saya tidak akan, karena orang tuanya yang datang, maka saya konselingi orang tuanya. Dan saya tanya gitu, gimana kehidupanmu masa kecilmu? Gitu. Dia cerita bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Orang tua ini dia bilang begitu. Dia orang terhormat, tapi saya gagal untuk menjadi sarjana. Saya menikah, dan kehidupan kami menjadi sangat-sangat menderita, artinya miskin lah gitu ya. Dan di antara keluarga kami cuma saya yang mengalami ini. Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Kalau dalam pertemuan keluarga gitu, dia kalau datang arisan atau apa gitu, biasanya keluarga ada arisan gitu. Dia sewa mobil, dan kemudian dia datang dengan mobil. Supaya apa? Gak kelihatan bahwa dia orang miskin dan gagal. Kalau mau ketemu orang lain pun dia harus kelihatan, wow tampilannya gitu, harus kelihatan, oh sama dengan mereka lah gitu. Nah, itu ternyata secara tidak sadar dia memanipulasi diri, dia berbohong atas dirinya dan dia membohongi dirinya sendiri.
Sadar gak itu bahwa itu akhirnya membuat anaknya merekam? Kenapa ya Papa kalau misalnya pergi ke rumah opa atau apa gitu harus sewa mobil? Padahal kita naik motor aja bisa kok gitu. Atau kenapa kok kita harus selalu melakukan hal-hal yang memanipulasi diri, tidak menerima bahwa kita ini begini gitu kan. Akhirnya anak itu kemudian sering berbohong. Oh, jalan keluarnya harus berbohong. Pola itu tertular sama anak-anak. Akhirnya dia begitu. Dia kemudian berbohong, dan saya tidak menyalahkan anaknya. Artinya bahwa itu terpola karena dia merekam orang tuanya melakukan hal itu. Ketika ada tekanan, orang tuanya melakukan ini, melakukan manipulasi. Makanya hati-hati, apalagi sebagai orang tua. Dan kemudian kalau saudara lihat ada sebuah pola, misalnya pola curigaan, ya, pola cemburuan misalnya gitu ya, jealous gitu, atau posesif atau apa, itu saudara itu bisa terpola. Kalau sebuah pola itu berarti ada bibitnya, ada yang dia rekam. Mungkin ketika dia masih kecil gitu, dia lihat pola orang tuanya berselingkuh dan kemudian mamanya selalu curiga, mau kemana? Gitu kan, misalnya, pulang jam berapa? Dengan siapa? Berbuat apa? Gitu kan, misalnya dia tanya gitu sampai detail gitu kan. Karena apa? Rasa tidak percaya. Dan akhirnya saudara, anak ini pun bertumbuh menjadi anak yang curiga, anak yang kemudian nggak pernah percaya sama orang. Karena apa? Lihat pola dari orang tuanya. Dan orang ini kemudian akhirnya lama-kelamaan dia menyerap dan akhirnya melakukan. Apa yang kamu benci, kamu akan lakukan. Nah, itu berbahaya. Satu pernyataan berbahaya. Apa yang kita benci, itu bisa kita lakukan. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu kita beresin dalam kehidupan kita. Nah, ada pola luka. Nah, ini berbahaya. Luka, kemarin kita bicara apa? Sakit hati ya. Luka yang tidak disembuhkan itu berbahaya karena akan menyebabkan keturunan kita pun terluka. Saya katakan kemarin apa? Satu orang terluka membuat satu keluarga terluka. Nah, ini pola luka ini yang penting ini saudara. Kalau orang misalnya begini, ada satu kasus orang dituntut harus sukses. Saya dengar kesaksiannya Ucok Baba itu. Ucok Baba, artis dia. Dia bilang bahwa ketika dia ditembak langsung dari Medan ke Jakarta gitu ya, BTL gitu, apa BTL? Batak tembak langsung, dan artinya langsung diekspor dari Medan ke sini saudara ya, ke Jakarta. Kemudian apa dia katakan bahwa dia nggak pernah pulang. Kenapa? Karena tekadnya adalah bahwa kamu kalau pulang harus sudah sukses, harus sudah bawa mobil, harus sudah bawa ini, harus sudah bawa itu, gitu. Tanpa sadar itu membawa duka. Gitu. Memang itu sebuah pola budaya, gitu kan? Ada di antara kita ini ya punya budaya begitu. Kita kalau pulang itu cuma biasa-biasa, nggak usah pulang, gitu. Nanti kamu udah sukses baru pulang. Gitu. Nah, itu membuat duka loh sebenarnya. Nah, akhirnya saudara kalau nggak sukses, kamu nggak akan pulang-pulang, gitu kan? Kamu sudah dianggap mati, mau kamu dianggap mati, gitu. Enggak loh. Misalnya kamu sebagai anak gitu, mau pulang ya ada batasannya. Saya kangen sama mama sama papa, saya kangen sama adik-adik saya. Nggak bisa pulang karena apa? Karena harus ada tuntutan bahwa kalau pulang harus sukses, gitu. Itu membuat luka, saudara. Nah, itu pola itu bisa diteruskan juga, saudara. Buat anak-anak yang lain, buat keturunannya, dan itu akan dilakukan. Apa yang kamu benci, kamu lakukan. Nah, itu pola sampai nanti. Kalau tidak berulang-ulang terus sampai keturunanmu yang beberapa gitu ya. Nah, makanya harus dipatahkan gitu. Ya. Ada orang yang perfeksionis. Saya baru aja dengar cerita saudara ya. Inilah kurang itulah gitu ya. Ada orang mengeluh berantem gara-gara apa sesuatunya kurang, misalnya ada rekaman video, wah ini kurang bagus, ini kurang apa materinya kurang, semuanya serba kurang, tidak ada yang serba lebih. Orang yang kalau bilang ini kurang, itu kurang, ini
kurang, itu kurang. Nah itu dia orang terluka. Itu gampang ciri-cirinya. Orang yang misalnya ketika main keyboard gitu, wah biasa-biasa, tapi kita bilang bagus. Nah itu dia bukan orang terluka. Tapi orang yang terluka adalah orang yang udah mainnya bagus, dicacati lagi, kan? Udah mainnya hebat gitu kan? Itu ada yang lebih baik itu pemain keyboard di sana atau WL di sana itu lebih bagus loh, gitu kan? Padahal dia sudah bagus, sudah semaksimal gitu ya. Tapi selalu aja ada yang kurang. Wah donatnya kurang ngembang misalnya gitu. Lagi bikin donat sampai putus asa gitu kan. Sudah saudara, jadi saya bilang ya kemarin itu donatnya enak loh, ngembang loh itu sebenarnya. Gitu. Ya, ini ada yang lagi suka bikin roti gitu kan. Jadi kita harus support gitu kan. Kalau misalnya kita cacati terus berarti kita orang terluka gitu kan. Nah, baik itu contoh-contoh saja saudara kecil gitu ya. Jadi orang yang terluka itu pasti nyacati kalau bahasa Jawanya gitu. Pasti dia ngeritik. Ya, makanya hari ini banyak pola-pola itu banyak terjadi dan tidak sadar bahwa ini terpola sampai nanti diturunkan. Ada juga pola sakit, saudara. Iya, sakit penyakit itu diturunkan. Tapi ada uji medis berkata bahwa sakit penyakit tidak diturunkan. Gaya hidup yang diturunkan. Ya, sukanya minum manis. Bapaknya setiap pagi minum teh manis. Setengah jam kemudian kopi manis. Setengah jam kemudian unir asam manis. Setengah jam kemudian es teler. Setengah jam lama-lama manis benar dia. Diabetes. Anaknya lihat, oh iya, papa kalau pagi harus minum manis, terus makan roti, selai dan lain sebagainya, terpola. Akhirnya apa? Gaya hidupnya kita ikuti dong, iya kan? Adit, bapaknya suka makan kecap gak? Wah, saya penggemar kecap gitu kan? Bisa tapi enggak. Gitu kan? Karena apa pola yang diajarkan gitu kan? Kadang-kadang gitu. Saya ini penggemar lodeh misalnya gitu, sayur lodeh gitu. Ya anak-anak saya juga suka lodeh. Yap. Kecuali kita. Mana sih alam ini? Nggak tahu. Nah itu gaya hidup itu diturunkan, gitu kan. Jadi mungkin zaman dulu bahasanya adalah penyakit diturunkan, tapi sebenarnya gaya hidup yang diturunkan. Apa yang kamu lihat itu kamu rekam, saudara. Ya, jadi kamu rekam. Oh iya ya. Saya nggak suka olahraga gitu loh, itu payahnya gitu ya. Jadi anak-anak saya pun kalau saya suruh olahraga dia nggak lihat. Ini bapaknya suka olahraga enggak gitu kan? Itu gampang sebenarnya lihatnya gitu kan. Itu sumbernya dari mana gitu kan? Nah jadi jangan cuma nyuruh-nyuruh. Makanya setiap hari saya senam gitu kan. Oh kalau dari nanti tahu ya setiap pagi saya senam gitu. Senam di depan TV gitu loh. Gitu. Dan cukup lumayan lah. Nah ada juga pola seksualitas yang tidak kudus, ya, homo lesbi. Ada orang yang homo tapi punya anak, ada loh. Jangan dikira nggak ada itu, gitu kan. Ada yang lesbian juga. Oh, kalau saudara terjun dalam dunia pelayanan pemulihan itu merebak di mana-mana. Ya ada. Tadinya normal-normal, tapi setelah dia berumah tangga, setelah itu bibit itu, pola itu nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Akhirnya berubah dari wanita, dari kekar perkasa, gitu ya. Ade Raya aja kalah, gitu kan. Nah, itu punya anak, dia mengasuh anak, gitu. Tapi itu bahkan sampai bercerai, gitu kan. Karena ya memang tidak bisa, gitu. Nah itu yang membuat masalah, gitu ya. Nah, itu juga ada akarnya, saudara. Pola yang ketika saya menangani ya kasus orang yang lesbian, gitu, dia cerita gitu bahwa sekarang kita lihat bagaimana kehidupan waktu masa kecil. Papanya pergi meninggalkan mamanya. Jadi sosok figur papa tidak ada dalam kehidupan anak perempuan ini. Akhirnya saudara ketika digali dia tahu bahwa tidak berarti bahwa seorang perempuan tidak butuh laki-laki. Akhirnya apa? Dia menjadi laki-laki. Oh gitu.
dari situ saudara tergali saudara bahwa itu disfungsi itu bisa melahirkan juga pola-pola seksualitas yang tidak lurus, orientasi seksual yang menyimpang. Nah makanya itu penting. Bukan hanya saudara kelihatan orang homo akan melahirkan homo, bukan itu. Ujung-ujungnya pasti akan ada, kita bisa lihat gitu, disfungsi keluarga itu bisa terjadi. Ketika seorang ayah meninggalkan keluarganya, itu bisa menyebabkan anak perempuan menjadi lesbian. Demikian juga seorang ayah yang begitu keras ya, kepada anak laki-laki, ditekan, dipus, dikendalikan sehingga dia tidak berdaya. Akhirnya dia cari figur perempuan saudara, ya, figur perempuan yang bisa mengayomi dia, yang bisa, karena apa, laki-laki itu dia bisa memberikan kasih sayang, memberikan pengayoman buat dia. Akhirnya makanya dia sifatnya ke wanita-wanita. Itu kenapa? Karena tekanan seorang ayah yang keras buat anak laki-laki. Nah itu, saudara kalau mau terlibat dalam hal ini, kalau mau masuk dalam pelayanan seperti ini, belajar seperti itu, menarik saudara ya. Jadi ternyata yang kita anggap biasa itu berbahaya ya. Mungkin saudara akan lihat sesuatu yang normal-normal saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu sedang ada masalah besar dan suatu waktu akan meledak. Ya, saya temukan kasus orang yang lesbian saudara ya. Itu baru munculnya, kelihatan, benar-benar kelihatan ketika sudah berumur 45 tahun saudara. Dengan 25 tahun masa pernikahan, anak-anaknya sudah berumur 20 tahun ke atas saudara. Baru dia pergi sama wanita lain saudara ya. Baru kelihatan. Selama ini kemana? Enggak, selama ini dia menutupinya saudara. Setelah sudah meningkat, terakumulasi, tidak diselesaikan, akhirnya meledak gitu ya. Makanya hati-hati saudara. Kamu harus tahu kebenaran firman Tuhan, harus tahu bahwa ini adalah strategi iblis untuk melemahkan kita, untuk membuat kita berdosa. Nah, pola itu harus disingkirkan. Baik saudara, bahwa dampak dari pola itu harus kita reduksi. Konsekuensi pola dosa adalah masalah. Jadi ketika pola dosa tidak diatasi, maka hidupmu penuh masalah dan pola dosa itu berulang terus. Nah, kalau ada menghampiri hidupmu, maka selesaikan. Kita punya jaminan kok, ya, bahwa Yesus sanggup melepaskan setiap kutub konsekuensi kita. Ya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya. Jadi nanti kalau saudara hari ini setelah firman ini disampaikan, baik saudara yang di sini maupun yang ada di rumah, kalau ada pola-pola yang saya katakan tadi atau pola-pola lain yang saudara terulang terus, saudara harus selesaikan. Kabar baiknya Tuhan Yesus menyelesaikan di kayu salib ya. Jadi barang siapa percaya menerima Dia, barang siapa mengaku dosa, maka Allah setia dan adil ya. Bagaimana caranya saudara supaya kita bisa melepaskan diri daripada setiap pola-pola itu? Pertama, saudara harus menyadari bahwa ada pola itu terjadi dalam hidupmu. Jangan engkau menganggap, wah itu nggak apa-apa, itu biasa, orang lain juga lakukan, orang lain juga sama. Oh biasa. Tidak disadari kau akan turunkan kepada anak cucumu. Yang pertama, kamu menyadari bahwa ada pola yang keliru, pola dosa yang mengikatmu, yang itu harus dilepaskan. Kalau tidak sadar ya, kamu tidak akan punya keinginan untuk dilepaskan, untuk diputuskan. Jadi hari ini sadari bahwa ada pola-pola itu yang membuat kita bermasalah. Kalau tidak disadari, maka gak akan ada masalah buatmu, ya menurutmu, tapi itu akan menjadi bom waktu. Nah yang kedua, kamu harus lepaskan, kita harus lepaskan, dan kita harus lakukan pemutusan ikatan batin ya. Tapi bukan pemutusan ikatan keluarga, saya pecat kamu sebagai bapak, bukan saudara, tapi pemutusan ikatan batin. Tahu gak saudara, ketika nenek moyang kita melakukan dosa okultisme, ini yang paling gampang saudara, ya masih banyak
orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang melakukan okkultisme. Mereka menyembah berhala, bikin pemujaan, apalah gitu ya. Yang Kalimantan ini pasti banyak yang lebih tahu gitu kan ya. Yang di Sumatera juga ada apa, yang di Kupang adalah. Nah, suatu penyembahan. Setiap perjinahan rohani akan melahirkan perjinahan jasmani. Kalau kita menyembah berhala itu namanya kita sedang berzina. Ya. Allah itu tidak mau diduakan. Makanya itu sifat manusia. Sebenarnya sifat Allah. Maukah kamu diduakan? Ya. Martin, maukah kamu diduakan? Daniel? Iya. Itu sifat Allah. Allah tidak mau diduakan. Tapi kalau kamu mau menyembah Allah, juga menyembah dewa-dewa, menyembah baal-baal, menyembah pohon besar, menyembah apa gitu, itu namanya kamu nggak percaya sama Allah. Kita menduakan Allah. Ya. Makanya itu namanya berzina. Kalau berzina secara rohani, maka akan melahirkan perjinahan jasmani. Nggak akan jauh-jauh, akan ada kawin cerai, perselingkuhan, hamil di luar nikah, ya, otak lu kotor, gitu kan. Itu akan ada, karena apa? Itu perzinahan rohani pernah terjadi dan itu tidak diputuskan oleh bapak kita, kakek kita, nenek moyang kita, dan itu hutang itu selalu nagih kalau tidak dibayar. Oke. Ya. Makanya saya katakan terima Yesus, serahkan sama Yesus, dan biarkan Yesus sendiri yang memutuskan. Lakukan pemutusan ikatan batin. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Kalau dalam doa pelayanan pemutusan biasanya begini. Saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa kakek buyut saya pernah menyerahkan diri kepada kuasa kegelapan. Pergi ke dukun A, pergi ke dukun B, menyembah pohon dan lain sebagainya. Dan saya akui di hadapan Tuhan bahwa itu berdosa. Dan saya meminta kuasa Tuhan memutuskan, mematahkan setiap kuasa itu. Dan saya minta pengampunan daripada Tuhan. Saudara, itu doa pemutusan, saudara ya. Jadi akui. Barang siapa, jika 1 Yohanes 1 ayat 9, satu ayat yang menjadi dasar firman ini, saudara, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Jadi harus diakui, saudara. Jangan terus saudara paket hemat. Ya sudah, saya terima Yesus, saya ikut-ikut saja, saudara. Harus kamu akui. Kalau ada yang kamu ingat, kamu harus akui. Itu seperti mengupas bawang bombay, saudara ya. Semakin hari semakin kelihatan satu demi satu. Harus diakui. Jangan terus tidak diakui. Tuhan kan tahu semua yang aku alami. Saudara harus serahkan. Kalau saudara pernah melakukan apa yang menyakitkan Tuhan, harus akui, minta pengampunan. Bahkan ketika ayahmu, orang tuamu melakukan hal-hal yang, misalnya ada ayahmu yang pernah berselingkuh, atau ibumu yang pernah mungkin kawin cerai dan lain sebagainya, melakukan dosa, harus kamu akui. Meskipun mereka sudah meninggal ataupun mereka sudah dipanggil Tuhan, saudara harus akui ya. Karena ini kaitannya sama konsekuensi kita gitu. Dulu bapak ibu saya pernah kawin cerai, saya minta pengampunan Tuhan, saya minta pertobatan daripada Tuhan. Saya minta hari ini kasih anugerah Tuhan mengampuni saya gitu. Jadi kamu harus akui bahwa orang tuamu pernah melakukan ini. Jadi akui di hadapan Tuhan. Maka Allah setia dan adil. Arti setia itu apa sih? Dia itu setia, tidak pernah ingkar janji. Kalau dia sudah berjanji dia memberikan keselamatan, pasti ya. Kita harus bisa pegang. Dan adil, dia akan adil. Orang yang mengakui akan diberikan keselamatan. Makanya harus kamu akui di hadapan Tuhan. Setiap dosa-dosamu harus kamu akui. Ini ayat yang berkata demikian, jika kamu mengaku dosa, maka Ia adalah. Kalau kamu mengaku dosa, maka Dia setia dan adil. Kalau kamu nggak mengaku dosa, bagaimana, saudara? Makanya kalau di
orang-orang di sana itu, di gereja sebelah itu ada bilik pengakuan dosa gitu kan. Ada bilik pengakuan dosa, ngakui dosa. Tapi saudara, mengaku dosa itu bisa sendiri gitu, tidak harus dengan misalnya, ya kalau misalnya saudara butuh sharing, butuh konselingnya bisa. Tapi kalau saudara misalnya teringat saudara akan dosa yang pernah kita lakukan, atau nenek moyang kita lakukan, orang tua kita lakukan, saat itu juga kan, Tuhan, aku minta pengampunan. Aku mengakui bahwa orang tuaku salah dulu, dan kiranya tidak membuat aku mengalami pola yang sama. Itu akui. Jadi saudara tidak perlu saudara panggil pendeta dan kemudian mengaku dosa. Boleh saudara panggil untuk konseling dan lain sebagainya kalau memang saudara rindu. Tapi kalau memang itu saudara teringat, langsung saja saudara akui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu saudara sering, saya menemukan banyak orang tidak sadar terikat pola ini dan membiarkan. Makanya hidupmu berantakan. Makanya hidup kita tidak mengalami berkat damai sejahtera. Makanya hidup kita jauh dari berkat Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita pelihara masalah di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, oleh karena itu lepaskan. Nah, yang berikutnya saudara, ya, kalau konsekuensi itu sudah terjadi, ya saudara harus menerima. Misalnya begini, ada kasus begini, orang tua kita selingkuh, punya istri misalnya 2, gitu. Dari perkawinannya lahir anak-anak, ya kan? Oh, saudara dengar firman ini dong, ini pola ini jangan, supaya nggak berpola pada aku, maka aku harus bunuh anak-anak dari istri-istri yang lain, gitu kan? Bukan itu maksudnya. Itu sudah konsekuensi. Kita akan ada saudara-saudara pilih. Ini kenyataan ya, saya bicara fakta ini ya. Ya, mungkin pada saat itu dia belum bertobat, tapi ketika sudah bertobat, kita harus menyadari saudara bahwa sudah ada anak-anak yang dilahirkan dari hasil-hasil pernikahan kedua, ketiga dan keempat. Itu harus kita menerima. Itu konsekuensinya kita terima. Mereka adalah saudara-saudara tiri kita gitu. Jangan terus saudara kemudian, wah, Pak Surya tadi bilang begini, maka saya harus bunuh supaya pola itu tidak terulang pada saya. Bukan itu saudara ya. Artinya bahwa kita harus menerima. Itu sudah konsekuensinya. Dosa itu selalu membawa konsekuensi. Makanya jangan enak-enakan berdosa. Kemudian saudara bilang begini, ketika saudara berdosa, saudara katakan bahwa oh, karena ada Tuhan Yesus, setiap dosaku diampuni. Iya, tapi ada konsekuensinya. Ya. Setiap dosa selalu membawa konsekuensi, dan konsekuensi itu pasti masalah. Kenapa hidupmu banyak masalah? Karena banyak konsekuensi yang harus kamu tanggung. Itu kalau saya bilang begini, orang punya hutang itu banyak masalahnya kan? Kenapa? Karena belum dibayar. Kalau orang banyak hutang, banyak masalah. Orang banyak dosa juga sama aja. Dosa sama dengan hutang. Makanya banyak masalahmu. Kalau tidak mau banyak masalah, jangan berhutang. Kalau tidak mau banyak masalah, jangan berdosa. Mengerti? Jadi jangan berdosa kalau hidupmu mau mengalami damai sejahtera. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Oke, hari ini mari kita bangkit berdiri. Ini saya mau katakan hal ini sangat penting buat kita semua ya, bahwa pola itu ada buat setiap kita. Pola-pola dosa itu bisa datang buat setiap kita dan kamu tidak bisa menolaknya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Apakah kamu mau meneruskan atau mau memutuskan? Kalau kamu mau meneruskan, konsekuensinya kamu terlibat dalam masalah demi masalah. Tapi kalau kamu mau memutuskan dengan kuasa nama Tuhan Yesus, maka percaya itu berubah. Ada pola baru dalam hidupmu. Kenapa hidupmu stagnan? Kenapa hidupmu tidak pernah berubah? Katanya firman Tuhan katakan kamu akan naik dan bukan turun. Karena kamu terikat dengan pola-pola yang lama, pola-pola yang diturunkan daripada nenek moyang kita, dan itu masih kamu gendong, masih kamu bawa terus. Maka saya katakan firman Tuhan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah mau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami butuh kuasa-Mu hari ini. Tuhan, ingatkan setiap pola-pola ikatan yang tidak kudus, pola-pola dosa,
Mungkin ada di antara kami yang hari ini akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, orang tua kami, sehingga membuat hidup kami bermasalah. Kami tidak bisa menolak Tuhan, tapi kami bersyukur kami memiliki kuasa Tuhan Yesus untuk memutuskan dan tidak kami akan teruskan kepada keturunan kami. Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan setiap kami. Mungkin ada pola-pola, entah itu kemarahan, entah itu seksualitas yang tidak kudus, entah itu mungkin disfungsi keluarga, entah itu mungkin pola-pola dosa, kebohongan, memanipulasi diri. Tuhan tolong ingatkan. Dan hari ini Tuhan, kami akui di hadapan. Sebutkan dalam hati pola-pola yang terjadi dalam hidup. Akui di hadapan Tuhan. Nah, pola itu melekat atasnya dan mengikut kemana saja kau pergi. Dan itu membuat hidup terikat dan tidak merasakan berkat. Akui di hadapan Tuhan, maka Allah setia dan adil. Barang siapa mengakui dosa, maka Allah setia dan adil. Percaya ada kuasa kelepasan yang Tuhan janjikan. Oh Tuhan, aku mengakui di hadapan bahwa itu pernah dilakukan oleh ayah, oleh kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan hari ini Tuhan, kami minta pengampunan. Minta dalam hatimu, minta, katakan aku minta pengampunan. Aku minta pengampunan atas setiap dosa yang dilakukan oleh kakek, nenek, bapak, tanteku, ibuku, mamaku, siapapun, katakan. Tuhan pasti ingatkan sesuatu atas itu. Orang masyarakat karena minta pengampunan, ampun. Siapa? Dimanapun saudara berada yang menyaksikan pemberitaan firman, lakukan yang sama. Mari kita berdoa sama aku dan minta pengampunan. Orang masyarakat karena oh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini mereka sudah mengaku ada pola-pola yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka sudah minta pengampunan. Oleh karena itu kami perkatakan, terima pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kuasa kebebasan terjadi atas hidupmu dan kelepasan terjadi. Tidak ada pola-pola yang mengikat lagi. Sudah ditanggung oleh darah Yesus, sudah ditanggung di kayu salib. Dan hari ini aku perkatakan pola itu berhenti. Tidak boleh kepada keturunanku, tidak boleh atas keluargaku terjadi. Hari ini berhenti saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perkatakan ada kuasa kelepasan terjadi. Diputuskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh menuntut lagi, tidak boleh menagih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kepada setiap kuasa kegelapan yang mau ambil bagian hari ini, yang mau ambil bagian dalam pola-pola ini, aku perkatakan keluar dalam nama Tuhan Yesus dan tidak boleh mengikat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun para pemirsa yang ada hari ini, yang mereka minta kuasa kelepasan, hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang mengikatmu dalam nama Tuhan Yesus yang terjadi akibat pola-pola yang dilakukan oleh orang tua, oleh nenek moyang. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kelepasan terjadi. Amen. Dan iblis, aku larang engkau kembali membawa teman-temanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi. Dan hari ini kami percaya Tuhan. Oh, kalau ada anak-anak yang hari ini engkau yang merasa engkau merasa sendirian, tanggung jawab itu dilimpahkan atasmu, dan engkau tidak menerima kasih sayang daripada orang tua, dan itu terpola, begitu banyaknya pola-pola itu terjadi. Hari ini aku di hadapan Tuhan.
dimanapun engkau berada. Oh, hari ini akui di hadapan Tuhan bahwa engkau terluka. Engkau merasa sunyi sendiri. Engkau merasa hidupmu terpola untuk selalu sendiri, tidak ada pertolongan, tidak ada kasih sayang. Hari ini akui di hadapan Tuhan bahwa luka itu, pola itu ada dan membuat kita luka. Kalau itu kau merasakannya berulang-ulang, hari ini akui di hadapan Tuhan. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Aku tahu hari ini ada beberapa orang, baik yang di sini maupun yang menyaksikan pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ora pasyatara layak. Aku panggil kuasa nama Tuhan Yesus. Minta pengampunan. Tuhan, Kau lihat setiap hati orang-orang yang hari ini merasa ada pola-pola kesepian. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah mengakuinya dan minta pengampunan dan minta kelepasan, supaya pola itu tidak terjadi dan pola itu dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengampunan dalam nama Tuhan Yesus, terima kelepasan dalam nama Tuhan Yesus, terima kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga ada mujizat Allah terjadi, dan pada kuasa kegelapan engkau tidak boleh kembali lagi. Aku usir engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, aku usir kuasamu keluar. Tidak boleh tinggal atas anak-anak ini, tidak boleh tinggal atas pribadi ini. Mereka adalah milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Ada orang yang terikat sakit penyakit, sakit penyakit diabetes. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati Tuhan. Kami minta pencerahan supaya pola-pola ini tidak diturunkan Tuhan. Dan kami minta Tuhan, api lawatan Tuhan, dimanapun kau berada, baik yang di tempat ini maupun dimanapun saudara berada, hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, aku minta pengampunan Tuhan. Aku minta pengampunan atas pola-pola yang terjadi atas orang tua, nenek moyangku, sehingga menurun atas diriku. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, terima pengampunan dalam nama Tuhan Yesus, dan terima kuasa kelepasan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ikatan pola-pola sakit penyakit terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan dalam nama Tuhan Yesus dan tidak berimbas kepada keturunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengampunan, terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus kepada kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini aku berkata, tidak boleh lagi engkau merongrong dengan sakit penyakit yang sama. Di dalam nama Yesus, tidak boleh kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa hari ini, orang-orang yang hari ini menerima pola-pola kekerasan dalam kehidupan, aku berdoa hari ini ada beberapa orang yang Tuhan perlihatkan hari ini, dimanapun saudara berada hari ini, engkau mengalami kekerasan di dalam kehidupan dan engkau berulang-ulang mengalaminya. Akui di hadapan Tuhan bahwa pola itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan dan engkau rindu dilepaskan. Hari ini kalau engkau menyadari, mari akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan Tuhan supaya Tuhan melepaskan. Akui di hadapan Tuhan. Mungkin engkau pernah mengalami kekerasan dalam kehidupan di masa kecil, dan itu terpola bukan hanya tapi untuk kakakmu, adik-adik, orang-orang yang kamu sayang. Hari ini terima pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau hari ini dilepaskan kuasa kegelapan yang mengikat, yang membuat kekerasan itu terpola dalam kehidupan. Bahkan hari ini aku berkatakan tidak boleh lagi turun atas keturunanmu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ada kesadaran yang baru atas kami semua bahwa kami harus melepaskan setiap kuasa pola-pola yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada berkat khusus, mujizat Allah terjadi atas kehidupan kami. Kami dibuat Allah.
berbeda. Dan terima kasih Tuhan, hambamu selesai Tuhan. Kami percaya hari yang ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.